Api membakar seluruh bagian mobil milik Henry Irawan, warga desa Ranu Pakis, Kecamatan Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Kejadian bermula saat pemilik mobil mengisi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Desa Curapetung, Kecamatan Kedung Jajak. Kemudian Henry memindahkan BBM dari mobil ke jerigen di lapangan desa setempat untuk dijual kembali. Saat proses pemindahan, tiba-tiba api menyambar dan dengan cepat membakar seluruh mobil. Satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Api dapat dipadamkan selama 30 menit. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan jerigen BBM dan periksa sejumlah saksi. Pemindahan BBM Pertalite kemudian dipindah ke jerigen, informasinya demikian. Memang sering dilakukan oleh pemilik mobil ini. Kalau masalah sering dilakukannya masih dalam penyelidikan. Akibat kejadian ini, pemilik mobil terluka bakar serius dan dirawat intensif di Puskesmas Kedung Jajak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Tim Penikam Polrestabes Makassar menggelar patroli pemantauan wilayah. Petugas merazia sekelompok remaja yang tengah asik menggelar pesta miras di kawasan Jalan Dato Museng 2, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Belasan remaja yang didapati dalam pengaruh miras dibubarkan petugas. Dalam razianya, petugas memberi peringatan serta teguran agar sekiranya tidak menggelar hal serupa di kemudian hari. Sedangkan 2 botol barang bukti sisa miras tradisional dibuang oleh petugas di sekitar lokasi. Saat itu tim melakukan atau memberikan teguran agar sekiranya menghentikan kegiatan tersebut, serta sisa daripada minuman diperintahkan agar sekiranya membuang di lokasi. Kemudian pada saat selesai kami memberikan teguran, akhirnya mereka diperintahkan agar sekiranya kembali ke rumah masing-masing. Aksi pesta miras kelompok remaja di tempat umum kerap memicu gangguan Kamtibmas. Guna mengantisipasi hal ini, aparat kepolisian rutin menggelar patroli pemantauan wilayah, khususnya di malam hari di Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ribuan jemaah calon haji kloter pertama dari berbagai daerah di Indonesia hari ini telah diberangkatkan. Tersangka baru kasus korupsi penyediaan BTS 4G ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Selain di Jakarta, harga telur di beberapa daerah terus merangkak naik. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Ya, pemirsa, bersama saya juga Rosalin Chiu kembali hadir dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Jakarta, di mana seorang wanita protes kepada petugas terjaring razia karena tak terima ban kendaraannya digembosi. Ya, wanita tersebut mengaku terpaksa parkir di atas trotoar karena diarahkan oleh petugas. Inilah aksi protes seorang wanita saat mengetahui jika ban kendaraannya digembosi petugas gabungan Sudin Perhubungan dan Kepolisian di Jalan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sepeda motornya menjadi sasaran razia parkir liar lantaran kedapatan parkir sembarangan di atas trotoar bersama belasan motor lainnya.
Beragam alasan pun dilontarkan demi mendapat kebijaksanaan dari petugas. Sayang, upaya tersebut tak juga membuahkan hasil dan justru diberikan penambahan sanksi berupa surat tilang. Wanita ini mengaku kecewa karena tidak adanya dispensasi dari petugas. Pasalnya dirinya yang sedang menjalani wawancara kerja itu terpaksa parkir di trotoar karena diarahkan oleh petugas security perusahaan swasta tempatnya melamar pekerjaan. Lamar kerja interview. Terus ini parkir di sini gimana? Security-nya info kan saya ngelamar di Arina, di info katanya suruh parkir di depan sini. Gak diperbolehkan kalau parkir di situ. Sebenarnya saya tadi udah masuk di situ, terus dilarang. Akhirnya saya parkir di sini. Saya lagi wawancara di dalam, tiba-tiba diinfoin kalau motor saya ditilang kayak gini. Apapun alasannya, petugas mengaku sengaja menindak tegas para pelanggar agar bisa memberikan efek jera hingga nantinya tidak lagi parkir sembarangan. Memang dari perusahaan tidak ada lahan parkirnya, ya. Tapi di sini juga kan jelas ada rambunya, rambu S, dilarang berhenti, apalagi parkir. Dan ini hak untuk pejalan kaki. Kita hanya mau mengembalikan aja hak pejalan kaki ya hak pejalan kaki. Ya tempatnya parkir ya tempat parkir. Meski tidak melakukan pengangkutan paksa, namun pada razia kali ini petugas berhasil menggembosi puluhan kendaraan roda 2. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi dua ibu-ibu mencuri 3 ponsel di Depok, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Ya, pemirsa, kedua pelaku beraksi saat pemilik rumah tengah tidur siang. Rekaman kamera pengawas menunjukkan saat kedua pelaku yang merupakan ibu-ibu datang menggunakan sepeda motor. Kedua ibu ini pun langsung berbagi tugas. Satu dari mereka turun dan memasuki rumah korban yang menjadi incarannya, sementara satu yang lain mengawasi sambil tetap mengendarai sepeda motornya. Ketika salah satu pelaku berhasil mencuri ponsel dari rumah korban, keduanya langsung kabur. Saat peristiwa terjadi, korban tengah tertidur bersama anaknya. Itu tahun gara-gara dia nangis aja. Jadi dia nangis, ngudak itu orang, adik ipar saya keluar, sangkanya itu teman dari istri saya, gitu. Nah, abang sadar HP diambil itu pas istri pulang. Akibat pencurian ini, korban kehilangan 3 ponsel miliknya yang saat itu tengah dicas atau diisi daya. Kini kasus pencurian dalam penanganan Polsek Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bocah korban tertembak peluru senapan angin yang tidak sengaja ditembakkan temannya masih jalani perawatan di rumah sakit. Meski peluru masih bersarang di tubuh, namun kondisi korban berangsur membaik. SA, korban penembakan senapan angin temannya, hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Wahidin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski peluru masih bersarang di tubuhnya, namun kondisi SA berangsur membaik. Saat ini SA telah mendapatkan perawatan medis dari tim dokter dan menunggu jadwal operasi pengangkatan peluru yang ada di tubuhnya. Sementara itu, polisi telah mengamankan pelaku sekaligus teman korban yang berinisial IC. Dari tangan pelaku, polisi menyita senapan angin yang diduga milik kakak pelaku. Pada saat tadi kami lakukan pengecekan di Rumah Sakit Dr. Wahidin, itu kondisi anak tersebut dalam keadaan baik, sehat, selamat, dan tadi menunggu daripada pelaksanaan operasi karena senapan anginnya itu pelurunya masih ada di dalam tubuhnya. Sebelumnya Polsek Manggala mengamankan seorang remaja berinisial IC berusia 15 tahun, warga Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pada saat itu pelaku mendapati senapan angin di dalam rumah, kemudian memainkannya. Tanpa sepengetahuan pelaku, di dalam senapan tersebut masih terdapat peluru. Kemudian pelaku secara tidak sengaja menembakkan senjata ke arah korban. Atas peristiwa ini, polisi berupaya memediasi pihak pelaku dan korban sebelum menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus ini. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan monyet ekor panjang menyerbu pemukiman warga di Sukabumi, Jawa Barat, di mana kemunculan gerombolan monyet liar itu membuat resah warga sekitar. Kawanan monyet ekor panjang berkeliaran di depan rumah di Desa Sukamekar, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, terekam kamera warga. Kemunculan gerombolan monyet liar ini membuat resah lantaran takut menyerang dan melukai anak-anak. Warga pun kebingungan mengusir kawanan monyet yang datang. Kawanan monyet ini diduga berasal dari habitatnya di Gunung Gede Pangrango yang tidak jauh dari wilayah tersebut. Mereka turun gunung diduga karena kelaparan. Selain memakan tanaman milik petani, mereka juga merusak lahan pertanian hingga alami gagal panen. Mengganggu dan merusak gitu. Tetapi kalau untuk ke fisik manusianya, alhamdulillah belum ada kejadian yang diserang secara fisik manusianya, warganya. Tetapi kalau untuk hasil pertanian itu sudah sangat mengganggu, bahkan sampai satu kebun itu habis gitu. Kemunculan kawanan monyet ini bukan kali pertama terjadi. Pihaknya pun sudah melaporkan hal tersebut ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kawanan pencuri di Sukabumi, Jawa Barat menggasak lampu yang terpasang di depan sebuah toko. Aksi kawanan pencuri ini pun terekam CCTV dan viral. Dua pria terlihat mengendap-endap di depan sebuah toko. Bukan hendak membobol teralis toko. Ketika dilihat lebih dekat, kedua pria ini ternyata tengah mencuri lampu di depan toko di Jalan Alun-Alun Utara, Gunung Parang, Sukabumi, Jawa Barat. Saat beraksi, satu orang pelaku memanjat bahu temannya kemudian melepaskan lampu yang terpasang di atas plafon toko. Tak tanggung-tanggung, para pelaku ini menggasak seluruh lampu yang sedang menyala di semua toko yang berada di sebelahnya. Kondisi jalan yang sepi membuat kedua pelaku leluasa melakukan aksinya. Aksi pencurian di lokasi ini pun bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, para karyawan toko baru sadar ketika hendak menyalakan lampu saat sore hari. Saat 6 sore pas mau nyalain lampu, lampunya udah nggak ada. Lampunya ada berapa yang terpasang? Ada pesan. Kalau di toko ini ada 2, Philips 50 watt. Emang seluruh yang ada di ruko ini? Pemirsa, pelaku membuang kotoran ke rumah tetangganya di Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.